Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita melakukan perkuliahan, ya, tidak seperti biasa kita online Zoom, ya, tapi sekarang kita online by YouTube, ya, berhubung karena ya ada kendala teknis. Oke, saudara sekalian, sekarang kita masuk di materi kita adalah pengembangan dan retensi talenta. Ya, sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana mengakuisisi talenta itu. Nah, kalau talenta tersebut sudah dimiliki, ya problemnya sekarang adalah bagaimana pengembangan dan retensi talenta. Ya, agar talenta tersebut bisa bertahan ya di perusahaan. Nah, saudara sekalian, uh, mungkin ada sebuah pertanyaan, ya, mengapa sebuah perusahaan itu rela mengeluarkan biaya besar untuk melatih karyawannya. Ya, padahal kan ada risiko bahwa karyawan itu bisa pindah ke perusahaan pesaing. Ya, nah inilah dia permasalahan, ya, bahwa di sisi lain kita akan berbicara bahwa ada pengembangan, ya, tapi di sisi lain kita akan berbicara juga bagaimana retensi talenta tersebut, ya, atau bagaimana agar talenta-talenta tersebut tidak berpindah ke perusahaan-perusahaan pesaing atau perusahaan lainnya. Nah, inilah yang menjadi poin kita hari ini, ya, pembahasan kita tentang pengembangan dan retensi talenta. Seperti biasa, ini adalah capaian pembelajaran yang kita harapkan saudara semua, ya, memiliki kompetensi tersebut. Memahami konsep pengembangan talenta, ya, menjelaskan strategi retensi talenta, ya, termasuk peran engagement dan kepemimpinan, mengidentifikasi tantangan dalam mempertahankan talenta unggul di era generasi milenial dan Gen Z, kemudian menganalisis praktek terbaik atau best practice, ya, pengembangan dan retensi talenta dari perusahaan global dan lokal. Oke, saudara sekalian, di pertemuan kita sebelumnya, ya, kita sudah berbicara tentang bagaimana perusahaan mendapatkan talenta terbaik. Ya, sekarang kita akan bicarakan bagaimana talenta itu dikembangkan. Karena merekrut orang bertalenta atau orang pintar, ya, orang pintar saja tentu itu tidak cukup. Tapi bagaimana juga perusahaan memastikan bahwa mereka terus tumbuh. Ya, ini sebagai sebuah ilustrasi, ya, bahwa kalau kita bayangkan jika sebuah perusahaan seperti, ya, anggaplah tim sepak bola gitu, ya, mereka merekrut pemain bintang, ya, mereka merekrut Ronaldo, Messi, ya, atau sudah ketuaan mereka, ya. Ya, tapi kalau seumpama tidak dilatih, Ronaldo dan Messi pun kalau tidak dilatih, ya, maka mereka itu, ya, tidak akan ada karir juga yang jelas. Karena mereka juga tidak diberi strategi. Ya, maka pasti performa tim juga akan stagnan. Nah, disinilah pentingnya kita berbicara tentang talent development, ya, bagaimana pengembangan talenta tersebut. Oke, ya, jadi pengembangan talenta ini, ya, kita artikan sebagai sebuah rangkaian yang sistematis, ya, upaya yang sistematis yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan keterampilan, ya, termasuk kompetensi dan potensi karyawan agar mereka siap menghadapi tantangan dan posisi yang lebih tinggi di masa yang akan datang.
Jadi tentu ini bukanlah sekedar pelatihan, ya, tetapi pengembangan talenta itu adalah investasi jangka panjang. Ya, karena ini akan menciptakan orang-orang yang bisa menjadi future leader, ya, future leader dan penggerak inovasi nantinya. Nah, kemudian fokus utama kita, ya, fokus utama dari pengembangan talenta ini, ya, yang pertama adalah learning and development. Ya, inilah yang menjadi dasar dari pengembangan talenta. Ya, semua itu diawali atau dimulai dari pembelajaran. Ya, seumpama pelatihan teknis, ya, pelatihan teknis, ya, maupun pelatihan soft skill, ya, seperti melatih komunikasi, kepemimpinan, maupun bagaimana bekerja dalam tim, ya, atau teamwork itu. Dan di era digital, ya, learning dan development ini itu akan terbentuk, ya, atau berbentuk e-learning gitu, ya, learning atau micro learning, ya, dan on demand learning platform seumpama, ya, seperti yang dipraktekkan oleh Unilever. Unilever, ya, setiap karyawannya itu wajib mengikuti minimal 40 jam pembelajaran per tahun, ya, melalui platform internal mereka. Ya, seperti juga di Indonesia. Di Indonesia Telkom, ya, Telkom Indonesia itu juga ada forum yang tersedia, forum digital, ya, yang namanya MyDigiLane, ya. Itu adalah portal pembelajaran digital untuk seluruh karyawannya. Ya, sehingga itulah mungkin yang membuat Telkom itu tetap survive. Ya, meskipun masyarakat sekarang tidak ada lagi, ya, yang menggunakan telepon rumah, ya, seperti zaman-zaman dulu gitu, ya, yang produknya Telkom. Telkom sekarang sudah banyak inovasi, banyak sekali produk-produk yang mereka tawarkan, ya. Sekarang juga ketika Anda berlangganan internet mungkin, ya, maka itu sekarang adalah produk dari Telkom, ya, seperti IndiHome. Nah, kemudian yang kedua adalah coaching and mentoring. Ya, kalau pelatihan itu kan sifatnya formal, maka kalau coaching dan mentoring itu sifatnya lebih personal dan berkelanjutan. Coaching, ya, coaching itu, ya, artinya kan membantu, ya, membantu karyawan mengembangkan solusi dan potensi diri. Ya, dan mentoring itu membimbing, ya, bimbingan dari senior seumpama, ya, untuk berbagi pengalaman, ya, dalam rangka untuk mempercepat bagaimana pembelajaran karir junior-juniornya gitu. Ya, seperti yang kita lihat kalau seumpama di Google. Google itu, ya, di setiap manajer di Google itu diwajibkan memiliki peran sebagai coach sebagai timnya. Ya, di Indonesia pun, ya, Bank Mandiri juga ada program mentorship, ya, untuk menyiapkan suksesor di posisi manajerial, senior ke junior-juniornya itu. Ya, jadi mereka sudah menurunkan, ya, artinya dalam bahasa sehari-hari kita itu ada pengkaderan. Mengkader supaya tercipta regenerasi. Ya, itu fungsi dari coaching dan mentoring itu. Kemudian yang berikutnya adalah career pitching. Ya, orang itu akan bertahan di perusahaan, ya, bukan karena gajinya saja. Ya, tentu itu gaji juga pasti sangat besar pengaruhnya. Tapi untuk saat ini, ya, gaji itu bukan lagi segala-galanya. Ya, tapi yang terpenting juga bagi para karyawan, ya, karena mereka tahu kemana karir mereka akan menuju.
Kalau Anda bekerja di perusahaan yang tidak jelas jenjang karir, ya kita kan akan berekspektasi bahwa saya mungkin akan seperti ini saja sampai usia pensiun. Ya, mau jadi apa? Tidak punya masa depan. Ya, meskipun gaji kita lumayan, ya tetapi kalau sistem karir itu tidak ada, ya maka ini akan mempengaruhi juga ya keputusan kita untuk bisa jadi berpindah. Ya, maka karir pitching ini ya itu akan memberikan peta atau arah perkembangan karir di organisasi. Karyawan akan tahu ya langkah apa yang harus diambil untuk naik ke level berikutnya sehingga bisa meningkatkan motivasi ataupun loyalitas agar karyawan-karyawannya itu uh, tetap bertahan ya di perusahaan tersebut. Ya, kemudian ada job rotation and stretch. Ya, ini cara perusahaan bagaimana melatih talenta agar berpikir lintas fungsi. Ya, job rotation ini artinya memindahkan karyawan ke berbagai fungsi untuk memperluas wawasan dan adaptabilitasnya. Ya, jadi mereka dirotasi ke bagian-bagian lain. Ya, sebenarnya itu adalah juga proses pengkaderan, ya, proses adaptasi, proses pengenalan. Yang artinya mereka itu ketika suatu waktu menjadi pemimpin di tempat itu atau berpindah tempat di tempat itu, maka mereka itu akan mudah memahami. Ya, pekerjaan mereka juga akan langsung efektif. Ya, tidak perlu lagi butuh waktu lama untuk belajar. Ya, kemudian street assessment ya, itu akan memberikan contohnya yang memberi proyek menantang di luar zona nyaman. Ya, tapi tentu saja masih mempertimbangkan dalam kapasitas kemampuannya ya sang karyawan tersebut. Jadi mereka akan diberikan tempat, memposisikan mereka pada proyek-proyek menantang yang tentu saja sangat tidak nyaman bagi karyawan tersebut. Ya, justru disitulah akan dilakukan diuji gitu kemampuan sang karyawan tersebut. Ya, dan itu juga akan menjadi motivasi tersendiri karena ada pengalaman-pengalaman baru yang didapatkan oleh karyawan-karyawan tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh praktik nyata yang dilakukan oleh Google ya. Google itu menyediakan program Google Karir ya, G-Karir. Kemudian Telkom Indonesia ya mendirikan Amuba Digital untuk melatih karyawan menjadi entrepreneur. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di retensi talenta atau talent retention. Ya, retensi talenta ini adalah strategi organisasi ya untuk mempertahankan karyawan unggul agar tidak pindah ke kompetitor lainnya. Ya, menurut survei Gallup 2021, ya, Gallup itu menemukan bahwa alasan utama karyawan meninggalkan organisasi itu bukan hanya karena soal gaji, ya, melainkan memang kurangnya peluang berkembang, ya, dan juga ada hubungan yang buruk dengan atasan, termasuk ketidaksesuaian budaya dan kompensasi yang tidak kompetitif. Nah, itu menurut survei ya yang dilakukan oleh Gallup. Ya, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah tidak ada peluang berkembang. Ya, bahwa karyawan ini meninggalkan pekerjaannya bila mereka merasa tidak ada jalur karir, ya, ataupun tidak ada update skill atau pelatihan yang dilakukan, ya, sehingga
tidak ada juga kesempatan untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, contohnya mungkin adalah developer muda yang ingin belajar AI, ya mereka terpaksa pergi karena perusahaan dianggap tidak mampu menyediakan pelatihan tersebut. Ya, sementara mereka melihat perkembangan-perkembangan bahwa kebutuhan terhadap AI itu sangat menunjang, ya ketika keterampilan itu mereka miliki. Sehingga mereka harus meninggalkan perusahaan ketika harapan-harapan mereka itu sepertinya perusahaan tidak mampu ya memenuhinya. Kemudian hubungan buruk dengan atasan. Ya, ini tentu saja sangat umum juga ya terjadi itu. Ya, banyak riset yang sudah menunjukkan bahwa manajer langsung itu adalah faktor penentu kepuasan kerja. Ya, adanya konflik ataupun mikromanajemen atau kurangnya umpan balik ya membuat orang-orang banyak yang resign. Ya, seperti karyawan ketika merasa idenya tidak dihargai. Ya, semua orang nalurinya adalah tentu ingin dihargai gitu. Ya, tapi kalau ada pimpinan yang tidak menghargai ide dari karyawan, maka karyawan-karyawannya ini akan pergi mencari organisasi yang lebih mendengarkan suara mereka. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ketidaksesuaian budaya organisasi. Ya, jika nilai organisasi itu berbeda dengan nilai personal, ya, misalnya seumpama persoalan etika, ya, maka talenta itu akan lebih memilih pergi. Ya, kalau seumpama ada yang hal-hal seperti itu. Ya, ketika orang tidak sesuai dengan kebiasaannya dia, kemudian masuk dunia baru yang bagi mereka betul-betul asing secara etik, ya mereka tidak cocok, maka pasti akan pergi. Ya, seperti mungkin kalau kita melihat generasi Z, ya generasi Z ini cenderung akan meninggalkan perusahaan yang menuntut jam lembur rutin. Kalau terlalu sering rutin, apalagi tanpa kompensasi, ya maka mereka pasti akan mengeluh dan lama-kelamaan akan meninggalkan perusahaan. Mereka akan mencari peluang-peluang yang lebih cocok bagi mereka. Kemudian yang keempat, gaji atau kompensasi yang tidak kompetitif. Ya, meski bukan satu-satunya faktor, tetapi kompensasi tetap penting ya. Apalagi bila gap itu signifikan dengan pasar seumpama ya. Kompensasi di pasar kerja, di perusahaan-perusahaan lain seumpama memiliki kompensasi yang lebih baik, ya maka karyawan-karyawan di sebuah perusahaan tersebut pasti akan membandingkan itu dan tentu akan mempengaruhi keputusan mereka. Ya, seumpama kalau seorang ahli, ya apa enggak, taruhlah mereka adalah insinyur gitu, ya ditawari gaji 30% lebih tinggi di perusahaan lain, ya pasti mereka akan tergiur gitu. Ya, dan kita tidak akan bisa menahan mereka hanya dengan membujuk dengan kata-kata. Sementara tawarannya sudah lebih tinggi tentu saja di tempat lain. Nah, itu adalah hal-hal ya alasan-alasan talenta keluar dari organisasi ya menurut Gallup di tahun 2021 itu. Maka tentu ini semua membutuhkan strategi retensi. Ya, strategi ini kita bahas ada 4 ya strategi retensinya. Yang pertama adalah employee engagement. Employee engagement ini itu adalah membangun ikatan emosional karyawan dengan pekerjaan dan organisasinya. Ya, kalau di dalam teori, ya teori yang digunakan bisa adalah
ya, teori stewardship. Dalam stewardship teori, ya, di situ disebutkan bahwa pimpinan ataupun karyawan itu bekerja dalam rangka untuk kesuksesan perusahaannya, ya. Itu berbeda dengan agensi teori. Kalau dalam agensi teori, manajer ataupun karyawan itu yang disebut dengan agen, ya, kan ada dua, ya, prinsipal dan agen. Prinsipal itu adalah pemilik, kemudian agen itu adalah para pelaksana atau eksekutif dari perusahaan itu. Ya, direksi ataupun manajer ataupun karyawan-karyawan itu adalah sebuah agen. Ya, dalam agensi teori bahwa agensi itu, para agensi itu bekerja untuk kepentingan mereka. Ya, mereka juga berusaha meningkatkan laba dalam rangka mereka ingin mendapatkan bonus. Ya, tapi stewardship teori tidak seperti itu, kebalikan. Ya, jadi kalau teori stewardship memang perusahaan, agensi-agensi itu bekerja dalam rangka untuk kesuksesan perusahaan. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud di dalam employee engagement ini. Ya, bagaimana seorang manajer, seorang direksi, seorang karyawan, ya, seorang talenta itu mau melakukan sesuatu untuk kepentingan perusahaan, ya, ketika terbangun ikatan emosional, ya, bahwa pekerjaan mereka ataupun organisasi atau perusahaan di mana dia bekerja itu sudah menganggap bagian dari dirinya, ya, ada ikatan emosional. Ya. Kemudian recognition and reward system. Ya, penghargaan formal dan informal penting selain gaji. Ya. Jadi recognition and reward system. Nah, ya, jadi ini menyangkut tentang memberikan penghargaan-penghargaan kepada karyawan. Ya, bukan hanya penghargaan formal saja, tetapi juga yang bersifat informal. Ya, seperti penghargaan pengakuan, ya, seumpama pengakuan publik, termasuk ya mungkin yang kecil-kecil itu memberikan sertifikat penghargaan. Ya, biasa sih ada karyawan award seumpama, ya, itu karyawan terbaik, ya, of the year, ya, pada tahun tersebut. Itu bisa saja begitu, tapi itu akan membuat semangat karyawan-karyawan. Ya, saya biasa ya masuk di perusahaan dan di dinding itu ada ditempel itu. Ada ditempel karyawan berprestasi tahun ini. Ya, ada fotonya dipampang. Nah, itu kan membuat karyawan juga merasa bangga, merasa dihargai. Ya, itu adalah contoh, ya, pengakuan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah work-life balance and flexible work. Ya, ini adalah kebijakan fleksibel, ya, menjadi alasan kuat talenta bertahan. Terutama ini generasi-generasi Z. Ya, contohnya memberikan kebijakan, seumpama ini kan generasi Y dan Z ini yang suka yang hibrid, ya, pekerjaan-pekerjaan hibrid, karena mereka suka juga berpetualang, ya, sehingga ketika diberikan momentum seperti itu, ya, mereka sangat senang, ya, bisa membagi waktunya. Yang hybrid work policy atau kebijakan bekerja hibrid atau bekerja remote gitu,
Seumpama diberikan waktu 2 hari ataupun 3 hari atau 2 hari hybrid, ya 3 hari mungkin ya offline langsung di perusahaan. Ya, kemudian ada juga flexible hours. Ya, diberikan waktu-waktu fleksibel. Ya, jam-jam fleksibel, termasuk diberikan juga cuti tambahan. Ya, banyak ya orang yang sangat senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki cuti. Ini kalau kita lihat perusahaan-perusahaan tambang itu biasanya mereka bekerja 3 bulan ya, atau 2 bulan, 2 atau 3 bulan bekerja, kemudian diberikan cuti selama 2 pekan. Nah, itu salah satu kompensasi yang diberikan, ada cuti-cuti tambahan, ya sehingga talenta-talenta tersebut itu bisa tetap senang dan bisa tetap bertahan. Meskipun juga mereka dituntut dengan maksimal kinerja. Kemudian yang keempat itu adalah inclusive leadership. Ya, artinya kepemimpinan yang mendengarkan, kepemimpinan yang memberdayakan, dan adil. Ya, meningkatkan sense of belong. Ya, contohnya itu adalah pelatihan kepemimpinan inklusif. Ya, berikutnya adalah engagement sebagai faktor kunci retensi. Nah, untuk sesi ini kita akan memahami ya mengapa employee engagement itu sering jadi penentu apakah talenta bertahan ataupun pergi. Ya, dan bagaimana menggunakan alat sederhana seperti Gallup Key Quality ya untuk mengukurnya dan bertindak berdasarkan hasilnya. Nah, saudara sekalian, engagement ini sendiri ya, engagement sendiri atau employee engagement itu adalah keterikatan emosional dan kognitif karyawan terhadap pekerjaan dan organisasinya. Ya, artinya seberapa besar mereka peduli ya ataupun termotivasi dan terlibat melebihi sekadar hadir di tempat kerja. Ya, artinya mereka bukan hanya membawa fisiknya saja, tapi betul-betul mengambil bagian ya dalam setiap aktivitas perusahaan. Nah, mengapa ini penting? Ya, karena ya menurut penelitian Gallup ya menunjukkan bahwa karyawan yang engage itu cenderung lebih produktif. Ya, mereka itu akan lebih sedikit absen. Mereka akan rajin ya. Mereka itu lebih disiplin, lebih inovatif ya sehingga tingkat turnover itu akan lebih rendah ya atau tingkat penggantian karyawan itu rendah ya, keluar masuknya karyawan ya, turnover itu. Ya, karena ini ya, makanya karyawan-karyawan yang merasa suaranya didengar, cenderung mereka punya peluang berkembang ya dan bekerja di lingkungan yang mereka anggap suportif itu, maka cenderung pasti mereka akan bertahan dan memberi kontribusi yang lebih ya, kontribusi yang lebih ekstra lah yang mereka miliki. Ya, seumpama kayak contohnya kalau di dunia IT ya, seorang developer itu yang merasa idenya dihargai, maka pasti akan lebih cepat menyelesaikan fitur dan mereka lebih rela belajar teknologi baru. Tapi sebaliknya kalau ada yang merasa tidak didengar, ya pasti mereka akan cepat pindah gitu ya. Mereka tidak akan betah. Nah, dalam model Gallup Q12 ini ya
Saudara sekalian, ini ya untuk mengukur engagement dengan 12 pertanyaan kunci. Ya, 12 pertanyaan kunci itu ada ya banyak itu ya, 12. Apakah saya punya kesempatan belajar dan berkembang? Apakah pendapat saya dihargai kan? Ya itu adalah pertanyaan-pertanyaan kunci ya, saya tahu apa yang diharapkan dari saya di tempat kerja, saya punya alat dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik. Ya, termasuk ada pertanyaan dalam 7 hari terakhir saya akan menerima pujian atau pengakuan atas pekerjaan yang baik. Ya, saya punya teman kerja yang baik. Nah, itu ada 12 ya, mungkin bisa silakan di searching aja ya, model Galupki 12 itu. Artinya ada 12 question ya, 12 pertanyaan. Di mana pertanyaan-pertanyaan itu ya, pertanyaan 1 dan 3 itu ya tentang penjelasan tugas, last resource, pertanyaan 4 sampai 6 tentang recognition dan relationship, ya, 7 sampai 9 growth, voice and meaningful, dan 10 sampai 12 itu tentang team dynamics dan career conversation. Ya, silakan di searching saja untuk lengkapnya. Ya, next. Ya, kita lihat sekarang bagaimana retensi di tempat kerja itu. Ya, retensi di era milenial dan Gen Z ya, generasi Z. Nah, di bagian ini saudara sekalian, kita fokus pada tantangan retensi yang lebih spesifik. Ya, yakni generasi milenial dan generasi Z. Karena mereka-mereka ini adalah generasi-generasi yang punya karakter. Mereka lebih punya ekspektasi dan pola kerja yang berbeda. Ya, sehingga strategi retensi tradisional, nah itu tidaklah cukup ya. Retensi tradisional itu seperti gaji kan. Nah, itu bukan hanya persoalan gaji. Ya, seperti yang sebelumnya kita bahas. Nah, untuk poin pertama ya, generasi milenial dan generasi Z itu lebih mobile. Rata-rata lama bekerja mereka itu di bawah 3 tahun. Ya, itu adalah sebuah data ya, berbagai survei HR global, bahwa mereka itu lebih cenderung suka berpindah pekerjaan. Ya, rata-ratanya itu ya di bawah 3 tahun ya, mereka pergi ya ke profesi-profesi yang biasanya mereka lebih suka profesi yang bersifat digital. Ya, karena memang era itu adalah era mereka. Ya, dan mobilitas mereka itu ya bukan sekedar mencari gaji, ya, tapi tetap juga tentu gaji ya. Tapi bukan satu-satunya itu. Ya, tapi mereka juga mencari pengalaman. Ya, mereka juga mencari percepatan karir dan exposure ke proyek-proyek yang lebih menantang. Ya, itulah perilaku-perilaku mereka. Ya, sehingga memang perlu perhatian tersendiri tentang generasi Z. Sebelumnya kita pernah membahas tentang diversifikasi generasi kan. Diversifikasi generasi itu ya semakin banyak tipologi generasi juga itu ada baiknya bagi perusahaan. Nah, ini kalau mereka ini generasi Z atau generasi milenial juga, ya, ya ketika mereka bekerja itu mungkin mereka akan ganti kerja 2-3 tahun karena ingin memimpin produknya sendiri ya. Jika tidak ada jalur cepat
Ya, makanya dia pasti akan pindah juga ke perusahaan atau startup yang lain. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ekspektasi yang berbeda. Ini adalah bagian dari tantangan-tantangan para generasi tersebut. Ya, ekspektasi mereka itu berbeda. Mereka lebih mencari ya purpose, lebih mencari yang fleksibilitas dan pengembangan diri. Ya, milenial dan Gen Z ini ya mereka ingin pekerjaan terasa berdampak. Ya, mereka menghargai fleksibilitas ya seperti itu tadi yang remote ataupun hybrid dan kesempatan belajar. Mereka juga itu biasanya lebih vokal ya soal nilai ya tentang keberlanjutan, keadilan, inklusivitas ya dan memilih bekerja di organisasi yang sejalan dengan nilai tersebut. Ya, mereka cenderung lebih kritis lah istilahnya itu ya. Kemudian ya job hopping trend atau mencari tantangan baru. Ya, ini artinya banyak berpindah pekerjaan untuk hanya sekadar mencari tantangan baru. Maka saudara sekalian ya, organisasi ini akan perlu menanggapi perilaku-perilaku itu ya bukan dengan hanya kita memaksakan loyalitas, membuat aturan agar mereka patuh, ya, tetapi yang terpenting adalah menawarkan ya internal mobility, ya, agar mereka itu betul-betul bisa betah. Jadi aturan-aturan ketat itu tidak cukup, tetapi juga harus kita memahami perilaku-perilaku dari para generasi-generasi tersebut yang bekerja di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, maka implikasinya ya, jadi perusahaan ataupun organisasi harus mengubah strategi retensinya bukan hanya gaji tinggi tetapi meaningful work dan career growth. Itu juga adalah hal yang sangat urgent untuk dilakukan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya kita lihat ya contoh praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan global ataupun perusahaan nasional ya atau best practice ini. Ya, kita sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana proses manajemen talenta tersebut ya. Kemudian sekarang kita lihat ya best practice-nya karena ini penting kita pelajari ya agar bisa membangun pola pikir strategis kita, bukan hanya sekedar teori yang kita bahas tadi ya. Kita lihat contohnya adalah Unilever. Nah, Unilever ini dengan program Future Leader Leads. Ya, Unilever ini kan dikenal sebagai salah satu perusahaan dengan sistem pengembangan talenta terbaik di dunia. Ya, Future Leader League itu adalah program akselerasi global yang dirancang untuk melahirkan pemimpin muda di berbagai negara. Ya, Unilever ini kan perusahaan global ya. Indonesia itu ada Unilever ya, makanya namanya Unilever Indonesia. Ya, maka Unilever ini menggunakan mahasiswa ataupun fresh graduate atau alumni-alumni yang baru selesai. Ya, mereka itu mengikutkan mereka kompetisi untuk inovasi bisnis berbasis proyek. Ya, proyek Unilever nyata. Ya, misalnya tentang sustainability, digital marketing atau supply chain. Maka pemenang itu akan mendapatkan akses langsung ke global management training program. Ya, konsep mereka itu ya mereka tidak menunggu saja talenta datang ya, maka Unilever ini menjemput bola lewat program kompetisi global tersebut. Ya, ini tentu saja adalah strategi proaktif talent scoutingnya atau strategi untuk mendapatkan talenta-talenta ya dengan cara mencari sendiri ya atau bisa dikatakan menciptakan sendiri.
Kemudian yang berikutnya ada Tokopedia, ya Tokopedia dengan kegiatan Tokopedia Academy, ya. Tokopedia ini menghadapi tantangan besar yaitu kekurangan digital talent di Indonesia. Maka mereka mendirikan Tokopedia Academy. Ini adalah platform internal pelatihan yang fokus pada upskilling, ya, upskilling karyawan dalam teknologi ataupun produk-produk manajemen dan kepemimpinan digital. Ya, program ini mencakup pelatihan internal, kelas daring terbuka, ya, dan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi serta komunitas teknologi. Kemudian ada Netflix juga. Netflix ini membangun budaya kerja unik, ya, yaitu kebebasan yang tinggi tapi disertai tanggung jawab yang besar. Ya, tidak ada sistem cuti yang kaku, tidak banyak aturan, tetapi setiap karyawan dipercaya untuk mengambil keputusan yang berdampak besar, ya. Mereka lebih inklusif gitu, ya, lebih liberal lah. Jadi mereka fokus itu pada hiring only adult. Artinya merekrut orang yang matang, disiplin diri, dan bisa mengatur tanggung jawabnya sendiri. Kemudian ada Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri ini, ya, dengan kegiatannya Mandiri Talent Development. Ya, itu adalah contoh penerapan talenta lokal yang sistematis. Ya, Mandiri Talent Development itu adalah program untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan. Ya, prosesnya itu mencakup identifikasi talenta internal berpotensi tinggi, penilaian kompetensi kepemimpinan, rotasi lintas divisi, pelatihan kepemimpinan, dan coaching. Ya, tujuan akhirnya ya tentu saja memastikan ya setiap posisi strategis nantinya punya calon pengganti siap pakai. Oke, saya kira keempat contoh ini ya memperlihatkan bahwa tidak ada satu formula tunggal ya untuk mengelola talenta. Masing-masing punya keunggulan, ya, mungkin Unilever unggul di pencarian global, Tokopedia di pengembangan digital, Netflix di budaya kepercayaan, dan Bank Mandiri di sistem suksesinya, ya, atau suksesornya gitu. Tapi semua itu ya, semua keempat contoh ini semua punya benang merah, yaitu investasi jangka panjang pada manusia. Oke, saya kira itu saudara sekalian materi kita hari ini, ya. Terakhir mungkin ini ada studi kasus, ya, studi kasus tantangan retensi talenta di Hanan Medispa, Malaysia. Ya, Hanan Medispa, Malaysia. Ya, ini adalah perusahaan ya, yang baru datang di kampus kita. Saya menjadikan contoh dan tenang saja, saya sudah minta izin juga ke pemiliknya untuk menjadikan contoh perusahaannya, dan mereka mengizinkan. Ya, silakan Anda bahas ya tentang studi kasus talenta. Ya, ini sekedar ya untuk bagaimana mengasah kita kembali dengan materi-materi yang barusan kita bahas. Ini ada latar belakang, ya. Kemudian ini adalah kasus-kasus yang muncul, dan ini pertanyaan diskusinya. Ya, silakan didiskusikan saja saudara sekalian, dicoba jawab dengan nalar masing-masing, ya, 4 pertanyaan diskusi tersebut. Saya pikir demikian ya pertemuan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.